wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Asmawati dari kelas 7 Manajemen Pendidikan. Di sini saya sedikit mau mempresentasikan hasil observasi kemarin ke beberapa sekolah. Nah, salah satunya yaitu sekolah SDN 1 Sumedang Kasih. Nah, untuk hasil wawancara kemarin, yang pertama itu hasil wawancara kita langsung wawancara dengan kepala sekolah, dengan Ibu Yuni Handayani SPD SD dengan jabatan kepala sekolah. Untuk identitas sekolahnya, nama sekolah SDN 1 Sumedang Kasih, NPSN-nya 20217282, dengan jenjang pendidikan SD, status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Kapten nomor 130, RT 24 RW 9. Adapun visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah, yang pertama itu ada visi. Nah, visi sekolah tersebut yaitu terbentuknya peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Nah, untuk ada beberapa misi di sekolah berikut yaitu menanamkan peserta didik untuk membiasakan kegiatan keagamaan, diantaranya sholat 5 waktu, sholat duha, membaca Al-Quran, dan lainnya. Untuk yang kedua yaitu menanamkan dan menumbuhkan kembangkan karakter menuju profil pelajar Pancasila melalui keteladanan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan proses pembelajaran, dan pembiasaan dan ekstrakurikuler. Untuk misi yang ketiga yaitu menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk yang keempat yaitu ada menumbuhkan budi pekerti yang baik, berkarakter dan cinta tanah air, menumbuhkan sikap mandiri dan percaya diri. Misi selanjutnya itu mengembangkan literasi melalui program gerak literasi sekolah atau GLS. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya itu tujuannya yaitu terciptanya pendidikan berbasis 7 pilar pendidikan. Pendidikan Purwakarta Istimewa, Ajek Nusantara, Mapak Buana, Maneh di Sunda, Nyanding Wawangi, Nyucikeun Diri, dan Betah di Ima. Terciptanya warga sekolah yang memiliki kesadaran hidup, ekologis, dan kompetensi abad 21. Terciptanya lingkungan sekolah berbasis permakultur sehingga tercipta integrasi yang harmonis antara alam dan manusia dengan cara-cara yang berkelanjutan. Selanjutnya itu meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kodratnya sehingga mampu lebih mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas secara maksimal. Ini itu untuk profil sekolahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen di sekolah berikut. Yang pertama itu ada manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
yang berkaitan dengan peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan layanan pendidikan yang optimal, mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan, pengembangan potensi hingga kelulusan. Nah, komponen utama dalam manajemen kesiswaan itu meliputi yang pertama penerimaan peserta didik baru, disingkat dengan PPDB. Untuk yang kedua itu pembinaan disiplin dan tata tertib. Yang ketiga pengembangan bakat dan minat kesiswaan. Yang selanjutnya layanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir itu evaluasi perkembangan siswa. Terus selanjutnya itu ada manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, manajemen ini memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan standar pendidikan nasional dan kebutuhan peserta didik. Kemarin sedikit hasil observasi yang saya lakukan di SD tersebut. Yang pertama itu ada manajemen kesiswaan. Nah, yang pertama, bagaimana nih pelaksanaan manajemen kesiswaan dalam upaya meningkatkan prestasi peserta didik? Melalui perencanaan yang matang, organisasi yang efektif, pembinaan yang berkualitas, dan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan mengidentifikasikan kebutuhan individu setiap siswa, menyediakan berbagai program pembelajaran yang menarik, serta memberikan dukungan yang memadai. Manajemen kesiswaan mendorong siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Untuk yang kedua yaitu ada hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kesiswaan terkait dalam upaya meningkatkan peserta didik. Untuk yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan siswa dan siswa secara mendalam menjadi fondasi utama. Untuk yang kedua itu penyusunan program pembelajaran yang bervariasi dan menarik akan merangsang minat belajar siswa. Untuk yang ketiga itu ada pembinaan yang berkelanjutan baik secara akademik maupun non-akademik. Sangat penting untuk mendukung pertumbuhan holistik siswa. Nah, untuk yang selanjutnya itu evaluasi yang berkala terhadap program yang berjalan memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian agar lebih aktif, yang lebih efektif. Untuk yang terakhir yaitu ada kerjasama yang erat antara guru, siswa, dan orang tua dan komunitas. Sekolah menciptakan sinergi positif yang mendorong potensi siswa, prestasi siswa. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada faktor apa saja yang menjadi penunjang manajemen kesiswaan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Nah, ada pun faktornya. Yang pertama itu kurangnya sumber daya seperti sarana dan prasarana yang memadai, terbatasnya anggaran, serta kurangnya tenaga pendidik dan kompeten. Untuk yang kedua itu faktor internal seperti kurangnya motivasi belajar siswa, masalah disiplin, dan perbedaan latar belakang siswa juga dapat menjadi kendala. Untuk yang ketiga itu faktor eksternal, nah seperti kondisi sosial, ekonomi siswa, pengaruh lingkungan sekolah atau lingkungan sekitarnya. Untuk faktor yang keempat itu ada perubahan kurikulum yang cepat, seperti kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Untuk selanjutnya yaitu menurut Bapak Ibu, apakah manajemen kesiswaan sudah dijalankan berdampak positif terhadap prestasi peserta didik? Tentu saja manajemen kesiswaan yang telah dijalankan sejauh ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan prestasi peserta didik. Namun, dampaknya masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.
mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti apa? Faktor-faktor seperti konsistensi, pelaksanaan program, keterlibatan seluruh, dan dukungan sumber daya yang memadai akan sangat mempengaruhi efektivitas manajemen kesiswaan. Nah, untuk selanjutnya, apa ada bentuk penghargaan dari sekolah untuk siswa yang berprestasi? Tentu saja ada banyak. Ada banyak bentuk penghargaan yang dapat diberikan sekolah kepada siswa yang berprestasi. Penghargaan ini tidak hanya berfungsi sebagai apresiasi atas usaha dan pencapaian siswa, tetapi juga sebagai motivasi bagi siswa lain untuk berprestasi lebih baik. Bentuk penghargaan yang umum diberikannya adalah seperti piagam penghargaan, medali, hadiah, kesempatan khusus. Nah, siswa berprestasi bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan khusus seperti mengikuti lomba tingkat yang lebih tinggi, pengakuan publik, pengumuman prestasi siswa di depan umum, baik di sekolah maupun di acara-acara tertentu. Mungkin itu untuk dari manajemen kesiswaan. Nah, selanjutnya itu ada manajemen kurikulum. Yang pertama, apakah selama ini penyusunan kurikulum direncanakan lebih terdahulu? Bagaimana persiapannya? Tentu saja untuk penyusunan kurikulum idealnya selalu direncanakan terlebih dahulu secara matang. Persiapan penyusunan kurikulum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari analisis kebutuhan peserta didik, pemetaan kompetensi yang ingin dicapai, hingga pemilihan materi pembelajaran yang relevan. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Nah, persiapan yang baik meliputi studi literatur dan juga melibatkan masukan dari para siswa dan orang tua. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan kurikulum yang relevan, efektif, dan maupun menjawab tantangan pendidikan saat ini. Untuk selanjutnya, yaitu seberapa jauh sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum. Nah, kegiatan monitoring kurikulum dapat dilakukan secara rutin melalui rapat guru bulanan, supervisi kelas, ataupun evaluasi tengah semester. Ketika muncul masalah atau isu tertentu yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Nah, untuk yang ketiga, apakah sekolah menyusun kurikulum setiap ajaran baru? Ya, tentunya setiap awal tahun ajaran, sekolah biasanya melakukan beberapa hal yang terkait dengan kurikulum. Penyesuaian, yang pertama itu ada penyesuaian. Sekolah akan melakukan penyesuaian terhadap kurikulum yang sudah ada. Penyesuaian ini bisa berupa penambahan materi baru, pengurangan materi yang dianggap kurang relevan, atau perubahan metode pembelajaran. Yang kedua itu ada evaluasi. Nah, sekolah akan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pada kurikulum yang berjalan. Yang ketiga itu ada perencanaan pembelajaran. Guru-guru akan membuat rencana pembelajaran RPP ataupun modul ajar yang lebih detail berdasarkan kurikulum yang sudah ada dan penyesuaian yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimanakah cara pengembangan kurikulum sekolah. Secara umum, pengembangan kurikulum melibatkan beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pemilihan materi. Pengembangan metode pembelajaran. Yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, analisis kebutuhan ini menentukan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya, perumusan tujuan, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, pemilihan materi.
memilih materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pengembangan metode pembelajaran memilih metode pembelajaran yang aktif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang terakhir itu ada evaluasi, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk melihat sejauh mana tujuan tercapai. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada apakah masukan-masukan atau termasuk masukan dari masyarakat dari tahun ajaran lalu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Tentu saja masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dari tahun ajaran lalu sangatlah penting dan biasanya juga dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Nah, masukan-masukan ini berfungsi sebagai umpan balik yang berharga untuk melihat sejauh mana efektivitas kurikulum yang telah berjalan serta mengidentifikasikan area-area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Dengan demikian, kurikulum yang disusun pada tahun ajaran baru dapat lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, serta masyarakat. Masukan-masukan ini bisa berupa survei kepuasan, hasil evaluasi pembelajaran, ataupun diskusi terbuka dengan berbagai stakeholder. Untuk yang terakhir yaitu ada bagaimanakah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu mengakomodasi beragam kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar kurikulum dapat sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang pertama yaitu ada relevansi, yang kedua ada fleksibilitas, berpusat pada siswa, menggunakan berbagai metode pembelajaran, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, memperhatikan perkembangan siswa. Yang terakhir itu ada menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama itu ada relevansi. Materi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan siswa, perkembangan zaman, dan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua itu fleksibilitas. Kurikulum harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan individual siswa baik dalam gaya belajar, minat maupun kecepatan belajar. Selanjutnya berpusat pada siswa. Kurikulum harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar aktif, bukan hanya objek yang pasif menerima informasi. Selanjutnya itu menggunakan berbagai metode pembelajaran. Penggunaan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Selanjutnya itu ada mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Nah, integrasi antar mata pelajaran dengan membantu siswa melihat keterkaitan antara konsep dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya memperhatikan perkembangan siswa. Nah, kurikulum harus mengikuti perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Yang terakhir itu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini untuk bukti hasil observasi kami. Adapun dokumentasi manajemen kurikulum itu ketika ada rapat bersama guru untuk membentuk kurikulum ajaran baru, dan dokumentasi
ketika observasi. Nah, untuk kesimpulan di sekolah SDN 1 Sinangkas ini dapat disimpulkan hasil pengamatan dan analisa dari jadi dua aspek yang kami amati, yaitu manajemen kesiswaan dan manajemen kurikulum. Dapat kami sampaikan bahwa sudah menjalankan manajemen pendidikan sekolah dengan yang baik dan benar. Secara umum bisa dilihat langsung belajar yang kondusif ini berdasarkan data yang ada. Kedua sekolah tersebut sudah melaksanakan dan dapat meningkatkan manajemen pendidikan. Cukup sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pemahaman, mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.